Tapi nggak bisa begitu. Itulah ujian bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, doain aja. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Sampai jam berapa kita nih, Pak? Jangan sampai jam 5. Saya belum jamak, Pak. Saya jamak kosor soalnya. Bapak Ibu yang melakukan Allah, mau jadi hamba nikmat atau hamba Allah yang memberi nikmat? Pilih mana, Bapak Ibu? Pertama atau kedua? Mau jadi hamba nikmat atau Allah sang pemberi nikmat? Bener nih. Orang begitu tidak akan memuji dengan untuk menjilat. Dia memuji aja. Tapi kalau hamba nikmat, itulah para penjilat. Karena ini mulai dekat-dekat tahun politik, hamba penjilat mulailah banyak. Seperti ulat bikin gatal. Orang-orang yang menjilat itu karena dia tidak melihat zat yang memberi nikmat, maka dia memuji, tidak ada ketulusan. Ibu-ibu dipuji waktu masih gadis nih, kamu cantik ya, I love you, gitu. Karena teman kita ini suka ngegombal, kita tahu itu bukan kata-kata jatuh cinta, dia hanya suka gombal. Tapi pas lagi jalan, duduk-duduk, mata ini tiba-tiba tertuju ke satu sudut, ada wajah yang menarik di sana. Ketemu mata, bersir di dalam dada. Ditanya nama doang melayang. Namamu siapa, Neng? Kalau di sini apa, Ade ya? Ade. Namamu siapa? Mau jawab, bibirnya udah gemetar duluan. Cuma ketemu, pandang sudah seneng, apalagi ditanya nama. Inilah makna Sayyidina Ubay bin Ka'ab ketika Nabi SAW mengatakan, wahai Ubay, sesungguhnya Allah mengirimkan salam untukmu. Sesungguhnya Allah menyuruh engkau, bukan mengirim salam ya, sesungguhnya Allah menyuruh engkau membacakan Quran untukku. Ubay matanya berkaca-kaca. Apa kata Sayyidina Ubay? Ya Rasulullah, samani, apakah dia menyebut namaku? Ternyata nama kita disebut oleh Sang Maha Kekasih. Senangnya bukan main. Itu sebabnya kita ini suka cari tahu. Kalau kita suka seseorang, kita tanya sama temennya, dia pernah ngomongin aku nggak, gitu. Bener nggak? Ya, kayaknya udah lupa masa muda nih ya. Sekarang udah mainnya sudah main langsung message ya. Udah langsung tembak ya. Sayyidina Ubay bin Ka'ab senangnya namanya disebut oleh Allah. Bagi dia Allah itu bukan yang suka ngancam-ngancam. Bagi dia Ubay menganggap Allah itu yang maha dicintai, yang maha kasih, yang maha sayang. Dari kecil kita dididik sama orang tua, mohon maaf, atau guru-guru, sholat, orang sholat neraka, gitu kan? Ntar kamu disiksa Allah loh. Akhirnya yang masuk ke alam bawah sadar kita, Allah itu tukang siksa, Allah itu ngancem-ngancem pakai neraka. Bener ya? Yang terbayang dulu begitu. Kalau beramal ini kamu ntar dapat surga. Jadi kita ini selalu sama Tuhan ada harganya. Bertransaksi namanya. Ini kurang baik. Untuk menjadi seorang hamba ini kurang baik. Akhirnya kita hanya kenal Allah bab ancaman. Banyak anak-anak ini semakin diancam semakin lari hari ini, karena kita kurang menampilkan Allah yang maha sayang.
Mohon maaf, semoga di sini tidak begitu ya, pemimpinnya tidak bab panitia ancaman, tidak hadir, diancam, tunjangan dipotong, telat 5 menit dipotong sekian, tidak hadir ini dipotong sekian. Itu ancaman semua. Itu sistem ancaman, karena dari kecil kita dididik seperti itu. Terasa nggak oleh Bapak Ibu yang bekerja bahwa suasana kantor kita kadang-kadang suasana ancaman, bener nggak? Tuh kan, siap-siap Pak Sekda. Intinya di Pak Sekda ini mau bupatinya ganti 1000 kali ya. Kita diperhatiin sama orang yang kita suka. Apa yang kita lakukan? Kita siap-siap, bajunya dibagusin, wajahnya di kalau perempuan dibikin cantik, kalau laki-laki dibuat gagah. Sama, ada orang kita nih sungkan, takut ketemu seseorang, maka baju dibagus-bagusin, penampilan pun dibagus-bagusin. Caranya sama, tapi rasanya berlainan. Yang satu penuh bahagia, yang kedua khawatir. Ada rasa-rasa kayak tadi, terancam. Pilih hidup yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ya. Mencari cinta atau menghindari siksa? Mending mencari cinta, karena cinta itu obat semua siksaan, Bapak Ibu. Saya minum dulu ya. Bismillah. Pernahkah kita dulu ingin ketemu seseorang? Saya sama Pak Sekda aja deh, mumpung kan gak ada yang berani candain Pak Sekda kecuali Ustadz, enggak. Pak Sekda dulu kalau mau ketemu kekasih, wajahnya diginiin nggak? Iya. Dirapikan ya Pak ya? Iya, rambutnya diapain? Yo, padahal nggak nambah apapun. Bajunya ya. Supaya apa? Karena orang yang disuka Pak Sekda memandang zahirnya dulu, baru mandang batinnya. Benar nggak? Iya, kayak mantan aja. Ini bukan mantan Mas Sekda kan? Nah. Karena yang hendak dipandang adalah muka, wajah, rambut, dan baju, dan pakaian, maka yang dibagus-baguskan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau Allah, apa yang dipandang oleh Allah? Qalbu, hati yang dipandang Allah. Dan Allah mandangnya cuma pas sholat atau setiap saat? Setiap saat. Kolbu ini, kolbu cantik, itu kolbu yang gak ada noda. Noda sombong, noda iri dengki, noda kebencian, noda kelalaian. Nodanya harus bersih, supaya Allah nyaman mandangnya. Tahu gembel gak? Tahu apa tuh gembel? Bukan gombal. Pakaiannya jelek, bajunya jelek, wajahnya amburadul, rambutnya masya Allah, rambut berantakan, itu namanya apa ya? Berantakan aja deh ya. Bau, mau nggak deket-deket dia? Kuat nggak ngelihat dia? Nggak kuat. Apabila ingin mengundang pandangan Allah ke dalam kolbu, mencari perhatian Allah yang maha kasih, jangan biarkan ada bau di dalam hati. Bau iri dengki, bau kesombongan. Jadi mulai siang ini, udah masuk sore ya, coba kita latihan kurangi membenci orang, walaupun dibenci dia. Kurangi ngomongin orang walaupun kita diomongin dia. Saya yakin nih Pak Sekda nih banyak yang ngomongin nih. Iya.
pasti banyak. Karena semakin orang naik, semakin banyak ngomongin. Kalau nggak mau diomongin, dibawa-bawa aja. Ya, pasti nggak mau.